Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bersama saya Muhammad Farel Cesar. Hari ini kita akan membedah salah satu metode statistik yang penting dalam dunia riset dan industri, yaitu analisis korelasi Pearson sederhana. Nah, biar materinya terasa canggih dan aplikatif, kita akan menggunakan data nyata dari industri energi terbarukan, yaitu mengukur seberapa erat hubungan antara suhu permukaan panel surya dengan efisiensi output listrik yang dihasilkan. Pastikan tonton sampai habis. Yuk kita mulai. Sebelum kita menghitung, kita pahami dulu konsepnya. Analisis korelasi digunakan murni untuk mengukur seberapa erat hubungan antara dua variabel. Di dalam studi kasus pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, kita ingin melihat hubungan antara suhu panel surya, kita sebut variabel X, dengan tingkat efisiensi listrik yang dihasilkan, kita sebut Y. Ingat, ini korelasi kita, tidak mencari tahu siapa memengaruhi siapa seperti di regresi, melainkan fokus pada seberapa erat ikatan kedua variabel. Angka yang menunjukkan kuat atau lemahnya hubungan ini disebut koefisien korelasi, yang disimbolkan dengan huruf R kecil. Nilai R ini berkisar antara -1 sampai +1. Jika hasilnya positif, artinya hubungannya searah. Tapi khusus pada panel surya secara sains, maka panas suhunya, efisiensi sel surya justru berkurang karena adanya resistansi sirkuit. Jadi di akhir perhitungan nanti kita mengspektasikan hasil korelasi bernilai negatif atau berlawanan arah. Ini dia rumus utama yang akan kita gunakan, rumus korelasi Pearson. Kelihatannya memang panjang dan sedikit mengintimidasi karena ada tanda akar kuadrat yang besar di bawahnya. Tapi tenang, kalian tidak perlu bingung, rumus ini sebenarnya sangat ramah dan mudah diselesaikan asal kita menjabarkan data lapangan ke dalam tabel pembantu terlebih dahulu. Yuk kita lihat datanya. Mari kita ambil data simulasi dari hasil pemantauan sebuah area PLTS selama 5 hari. Di slide ini bisa kalian lihat pada hari pertama saat suhu panel cukup sejuk, yaitu 30 derajat Celcius. Efisiensinya sangat tinggi di angka 85%. Namun, lihat di hari kelima, saat suhu panel melonjak panas hingga 50 derajat Celcius, efisiensinya malah merosot ke angka 60%. Sekarang mari kita uji secara statistik seberapa erat korelasi di antara keduanya. Langkah pertama, kita buat tabel pembantu kita. Kita kuadratkan suhu panel menjadi X kuadrat. Kuadrat efisiensi menjadi Y kuadrat dan kalikan suhu dengan efisien menjadi XY. Setelah kita total semua ke bawah, kita dapatkan angka-angka modal kita. Total X adalah 200, total Y adalah 360, total XY adalah 14.050, total X kuadrat 8.250, dan total Y kuadrat sebesar 26.450. Adapun jumlah hari pengamatan atau N-nya adalah 5. Sekarang, mari kita masukkan semua angka dari tabel tadi ke dalam rumus besarnya. Kita hitung dengan teliti. Di bagian atas pembilang 5 dikali 14.050 dikurangi 200 dikali 360 menghasilkan angka minus 1.750. Di bagian bawah, dalam akar, kurung pertama menghasilkan
1.250. Dan kurung kedua menghasilkan 2.650. Kita kalikan kedua angka tersebut menjadi 3.312.500. Akar dari angka tersebut adalah 1.820,03. Terakhir kita bagi minus 1.750 dengan 1.820,3. Hasil pembagian tadi membawa kita ke angka R sebesar minus 0,962. Nah, di sini insting statistik dan sains kita terbukti benar. Tanda minus menunjukkan adanya hubungan negatif atau berlawanan arah, yang artinya jika suhu panel surya semakin naik atau memanas, maka tingkat efisiensinya dipastikan akan menurun. Dan karena angka 0,92 yang mana sangat dekat dengan minus 1, ini menandakan hubungan di antara keduanya tergolong sangat kuat. Agar materi tugas atau video kalian semakin tajam dan premium, kita hitung juga koefisien determinal atau R kuadrat. Nilai ini dipakai untuk menilai berapa persen sih kontribusi suhu panel terhadap perubahan efisiensinya. Cara mudah, tinggal kuadratkan nilai R tadi lalu dikali 100%. Hasilnya adalah 92,54%. Angka yang sangat besar ini mengindikasikan bahwa 92,54% penurunan efisien panel surya murni disebabkan oleh faktor suhu permukaan yang memanas, sedangkan sisanya sekitar 7,46% lagi disebabkan oleh faktor lain seperti penumpukan debu atau kualitas cuaca. Karena data cuaca hari ini yang bisa fluktuatif, kita perlu melakukan uji signifikansi atau uji T. Ini untuk membuktikan bahwa hubungan yang sangat kuat tadi benar-benar valid secara ilmiah atau cuma kebetulan karena data kita cuma 5 hari. Kita masukkan angka ke rumus T hitung. Dengan proses matematika ini memberikan hasil T hitung sebesar minus 6.101. Tanda minus ini di sini cuma menunjukkan angka korelasi, ya. Angka 6.101 ini jika dibandingkan dengan tabel distribusi statistik nilainya sangat besar, yang artinya hubungan negatif antara suhu dan efisiensi panel ini terbukti sah, nyata, dan signifikan secara sains. Kita sampai pada kesimpulan akhir dari analisis data PLTS. Statistik telah membuktikan secara nyata 3 hal: hubungan suhu dan efisien sangat kuat, sifatnya berlawanan arah, dan kontribusinya mendominasi hingga 92%. Nah, rekomendasi engineer atau solusi industri yang bisa kita berikan dari hasil data ini adalah pihak pengelola PLTS sangat disarankan memasang sistem pendingin atau water cooling di permukaan panel surya. Tujuannya agar saat matahari terik di siang hari, suhu panel tetap terjaga stabil dan produksi listrik yang dipanen bisa tetap optimal. Nah, itulah urutan lengkap penyelesaian soal analisis korelasi persen sederhana yang diaplikasikan langsung pada industri teknologi energi terbarukan. Terbukti ya, pelajaran statistik itu jadi jauh lebih seru kalau kita hubungkan dengan kasus nyata di masa depan. Jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa klik like, share ke teman-teman sekelas kalian, dan klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video edukasi statistik dan teknologi
berikutnya. Bye-bye.